Hai Say, kangen banget ya ketemu lagi bareng gue MC Nando yang sudah tahu pasti mahal, menggelegar, kliennya nggak usah disebut-sebut lagi. Bosen kan? Ya, kesannya nggak punya klien gue itu terus diulang-ulang ya. Tapi banyak banget. Ketemu lagi kali ini gue masih seperti biasa memberikan tips and tricks secara gratis. Kalau dipikir-pikir, untung juga loh kalian ini Say nonton acara gue. Biasanya kan harus bayar. Ya kan, ikut itu seminar public speaking, ini cuma nonton gue aja, ya kan, kalian bisa dapat ilmu yang sangat luar biasa. Baik banget kan gue, tepuk tangan dong, tepuk tangan tuh. Baik banget, kapan lagi bisa belajar gratis. Cuma Nando sendiri yang bisa ngasih, yang lain tidak ada. Widih. Dan kali ini gue bermodal loh, nih, widih. Tapi ini bukan modal gue, punyanya orang kreatif, lebih kaya pada gue. Dipinjemin Say. Ya udah, pokoknya hari ini gue mau membagi tips and tricks seputar ice breaking. Ya kan, kalau dalam bahasa Indonesia diartikan ice breaking itu adalah memecah belah. Memecah es. Maaf, belum selesai. Sabar. Yes, memecah es ya. Maksudnya itu apa? Ini kondisi di mana suatu MC bisa harus memecah sesuatu audiens itu kalau lagi tegang ya kan, atau memecah kebekuan antara hati para audiens ya kan, biar apa? Biar makin mengalir, biar makin lunak, makin mingle, biar makin dapet ke acaranya ya kan. Siapa tahu juga kan tumbuh benih-benih cinta. Benih-benih cinta nih. Nah, itu dia. Kalau mau tanya, penting nggak sih sebuah ice breaking itu? Penting banget pastinya. Karena kalau nggak penting, ngapain gue kasih tahu sama lu orang? Sabar, oke. Tujuan ice breaking. Nih, tujuan ice breaking nih ya. Acara-acara itu penting banget. Tapi ini ada kadang MC, ya kan, sering lupa tujuan esensial dari sebuah ice breaking. Kadang mereka tuh menganggap enteng gitu yang namanya ice breaking. Udahlah, nggak usah. Padahal enggak loh, itu penting banget loh ice breaking itu, ya kan. Apalagi kalau misalnya kalian udah ngeliat nih, iya audiens agak bosen nih, gue harus ngapain nih. Nah, disitulah peranan ice breaking bisa kalian mainkan. Kalau seputar ice breaking, nah aku kasih tahu nih tujuannya apa nih ya. Yang pertama itu menciptakan kondisi-kondisi yang setara sama penonton. Jadi misalnya kalau yang sebelah sana bete, yang sebelah sini bete, depan belakang bete, kita buat ice breaking biar apa? Biar kondisinya semuanya sama, Say, nggak bete semua. Jadi bisa fokus ke acara, bisa menikmati acara. Bayangin kalau di sini bete, bingung, lu nggak bisa menyamakan, habis acara lu, ya kan? Itu dia. Karena banyak tuh tamu-tamu ya, apalagi kalau peserta untuk seminar atau training yang canggung tuh kalau belum kenal satu sama lain. Jadi bisa tuh mencairkan suasana. Siapa tahu kalian bawa acara seminar sebelahnya nggak kenal, kalian ice breaking, Bapak kenalan dulu boleh kali Pak, kayak orang ribut deh. Nah gitu boleh tuh ice breaking ya kan. Jadi tujuannya apa? Untuk memecahkan suasana di antara para peserta. Nah yang kedua adalah menghilangkan sekat-sekat pembatas di antara peserta, yang biasanya sekat-sekat ini tercipta karena adanya perbedaan usia. Terus abis itu ada perbedaan mungkin faktor jenis kelamin lah. Misalnya di sebelahnya perempuan, aduh gue mesti ngomong apa ini bingung. Nah tugas jembatannya antara si perempuan dan laki-lakinya, ya kan. Terus juga mungkin siapa tahu ada perbedaan apa kayak jenis pekerjaan, jabatan, atau siapa tahu di sebelahnya itu mungkin orang terkenal, sebelahnya orang biasa, ya kan, bingung, ntar dipikir ini netizen atau apa kan. Nah itu bisa tuh ice breaking dipakai untuk apa? Untuk mencairkan, mencairkan suasana, ya kan. Terus yang ketiga, ini juga bisa menciptakan kondisi yang dinamis antara tamu dan peserta. Biar apa? Biar acaranya nggak boring. Ya, tuh. Dan juga ini bisa menimbulkan gairah atau motivasi untuk menikmati aktivitas. Kenapa? Karena kalau misalnya udah bete, udah bosen, disitulah saatnya ice breaking masuk. Dan biasanya ice breaking jangan lama-lama. Maksimal berapa? 3 menit. Yang penting apa? Kalau situasinya sudah mencair, langsung hajar ke inti acara. Jangan kelamaan di ice breaking ya. Itu dia tujuan-tujuan dari ice breaking. Nah, kalau ditanya
ice breaking tuh ngapain aja ya, macam-macamnya apa aja, banyak banget, nggak games doang, banyak loh hal-hal lain yang bisa dibuat ice breaking. Jok-jok ringan juga bisa dibuat ice breaking. Nah, di sini aku mau kasih tahu macam-macam permainan ice breaking, ya kan. Nah, kalau kalian udah tahu tujuan dari ice breaking ini, Shay, pasti ada yang tanya, kalau games dan ice breaking beda nggak? Beda? Beda. Beda? Beda. Beda? Kata siapa? Kata saya. Bagus. Sombong. Ya. Sebetulnya ya ada beda dikit lah kalau game sama ice breaking. Kalau aku bilang sih bedanya gini. Games itu takes time ya, waktunya agak lama. Kalau ice breaking jangan lama, sebentar. Jadi kalau misalnya games itu bisa yang panjang, mungkin kalau kamu bingung saya gamesnya apa, ambil aja games itu kamu pendekin dikit. Nah itu ice breaking. Biasanya ice breaking itu waktunya lebih sedikit ya. Nah kalau misalnya ada pertanyaan di gini, ice breaking boleh nggak sih pakai hadiah? Jawaban Anda? Boleh. Maruk itu namanya, memang doyan. Boleh, tapi kebanyakan ice breaking itu nggak pakai hadiah. Kebanyakan tidak, kenapa? Namanya juga memecah memecah suasana, mencairkan suasana, jadi tidak perlu hadiah. Tapi kalau misalnya ada budgetnya, kenapa nggak pakai hadiah? Lebih menarik lagi, coba. Karena kalau ice breaking pakai hadiah, rancunya ntar ke game say, ya kan? Tapi nggak masalah, ora popo. Nah, gue mau kasih tahu ini games apa aja yang bisa kalian pakai untuk saat ice breaking. Yang pertamanya adalah games namanya Bos Berkata. Simpelnya adalah ini games nanti kita sebagai seorang MC mau nunjuk seseorang untuk jadi bos, atau lu sendiri juga boleh. Kata cluenya gini, pokoknya setiap ada kata bos berkata, anak buah harus mengikuti, ya kan? Tapi kalau nggak ada, itu beda acara, ya kan? Tapi kalau tidak ada kata bos berkata, lu nggak usah mengikuti karena harus ada kata bos berkata. Misalnya nih contohnya, bos berkata, tutup mata. Tutup mata. Tutup mata Nah, kawan. bos berkata, buka mata. Buka mata. Nah, pegang hidung. Tidak. Salah. Ingat, cluenya adalah bos berkata. Kalau nggak ada kata bos berkata, bukan bos lu berarti nyeleweng lo, ya kan? Nggak ada kayak bos berkata, jilat lidah. Ya gimana jilat lidah sih, Kak? Siapa yang bos? Gue. Nah ya, itu salah satu gamesnya ya. Nah, yang kedua adalah games berhitung. Nah, game di sini tidak diminta para tamu atau peserta menyelesaikan soal matematika ya, ribet banget PR lo ya. Nah, niat happy malah puyeng, udah pasti. Nih cara bermainnya gimana? Ini games ice breaking ini meminta peserta atau tamu untuk mengganti angka dengan kelipatan 2 menjadi kata door. Door itu pintu bukan sih? Atau door? Door. Iya. Jadi menjadi kata yang kelipatan 2 atau yang gini deh, yang ada kelipatan 2 sama yang ada angka 2-2-nya jadi door. Ngerti? Kita coba ya. Ya. 1, Door. 3, Door. 5, Door. 7, Door. 9, Door. 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 Salah, 11 mana ada door. Tuh, jadi konsentrasi kan. Tuh, kayak gitu ya kan. Tuh, itu bisa tuh. Kalau udah ketawa gitu, udah selesai. Jangan dilama-lamain, bener kan? Kalau udah ketawa gitu udah seru, seru tepuk tangan gitu. Jadi mencair lagi tuh suasana. Ini biasanya kalau ice breaking ini sering banget kepake di seminar sama gathering, seminar sama gathering. Kalau wedding nggak perlu, kalau yang lain kayaknya nggak perlu deh. Kalau sesuatu juga nggak perlu. Pokoknya ini paling sering itu seminar sama gathering, itu paling fatal. Apalagi kalau udah masuk jam-jam makan siang, setelah makan siang tuh, itu penting banget. Nah, say, segitu aja ya informasi, tips and trick dari aku seputar ice breaking. Pokoknya intinya ice breaking itu dipergunakan saat kita para MC untuk mencairkan suasana. Kapan dipakainya?
hanya kamu yang tahu. Kenapa? Karena kamu master of ceremony, kamu ada di tempat itu. Kamu ada di TKP, so kamu harus tahu ya. Biasanya untuk ice breaking itu dipakai di seminar sama gathering. Kenapa? Apalagi seminar, karena orang udah mulai bosen, orang udah mulai jenuh. Kalian lihat nih, masuk dulu ice breaking. Paling lama sekitar 2-3 menit. Nah, dipakai tempat lain bisa nggak? Itu tergantung. Mau dipakai di wedding boleh, di pensi boleh, atau di acara apapun boleh. Tapi itu semuanya tergantung kalau ice breaking. Biasanya kalau di wedding, karena aku banyak berkecimpung di wedding, ice breaking di wedding itu bisa dibilang jarang sekali terjadi. Kenapa? Karena kamu udah tahu nih urutan acaranya, abis ini apa. Tapi santan juga bisa ya, tergantung dari acaranya. Kenapa sih? Bener loh aku ngomongnya kok gitu banget sih tampangnya. Ini semua yang aku informasikan benar ya Zai, nggak ada yang bohong ya. Kalau bohong salahkan Baruna karena semuanya bahannya dari Baruna. Oke? Ya udah, jangan lupa ya. Jangan lupa di like, di share, di komen ya. Pokoknya YouTube aku ini kalau kalian sayang sama aku, nanti aku akan bagi giveaway ya kan. Ada yang mau iPhone? Tuh, tunggu aja. Dan terus pamit.